Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Fatahila dengan NIM 2017-310-784. Lalu rekan saya Dona Anissa dengan NIM 2017-310-808. Jadi di sini kami akan mempresentasikan, lebih tepatnya mereview jurnal yang berjudul Corporate Social Responsibility, Disclosure and Bank Financial Performance in 5 ASEAN Countries. Next. Untuk teori yang digunakan ada 3, yaitu teori legitimasi, yaitu organisasi harus memastikan kegiatan mereka dalam kerangka batas dan harapan masyarakat sekitar. Lalu yang kedua yaitu teori stakeholder, yaitu setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu teori corporate branding, yaitu mengelola perilaku dan semua komunikasi internal dan eksternal. Next. Lalu selanjutnya yaitu motivasi riset. Motivasi pada penelitian kali ini yaitu tanggung jawab sosial perusahaan telah tumbuh secara drastis dan telah menjadi bagian yang vital dalam pembangunan ekonomi. Next. Lalu selanjutnya yaitu tujuan riset. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aktivitas CSR pada bank yang terdaftar di bursa dari negara-negara ASEAN pada tahun 2014. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan bank. Keterbukaan CSR diukur dengan indeks pedoman GRI G4. Next. Lalu selanjutnya yaitu rancangan riset. Yang pertama yaitu variabel pada penelitian ini untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan bank. Lalu variabel independennya yaitu corporate social responsibility. Lalu untuk sampel riset pada penelitian ini yaitu sampel dari penelitian ini diambil dari bank yang terdaftar di ASEAN 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lalu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Oke, next. Untuk hasil risetnya, menunjukkan bahwa skor total pengungkapan CSR dari semua bank yaitu rendah. CSR bank komersial di Thailand merupakan yang tertinggi. Bank yang menerbitkan CSR atau laporan keberlanjutan yang terpisah menunjukkan CSR yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang melaporkan bagian CSR sebagai bagian dalam laporan tahunan mereka. Selain itu, studi ini menemukan bahwa CSR berkorelasi positif dengan kinerja keuangan bank. Untuk keterbatasan riset pada penelitian ini yaitu hanya menganalisis data dengan jangka waktu 1 tahun periode saja. Lalu peluang riset yang akan datang bisa dilakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama atau lebih dari 1 tahun periode. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ide riset, pengungkapan Islamic Social Reporting, dan kinerja keuangan bank di Indonesia. Yang pertama yaitu teori yang digunakan. Di sini teori yang digunakan ada 2, yaitu teori legitimasi dan teori stakeholder. Dari teori legitimasi sendiri yaitu organisasi harus memastikan bahwa kegiatan mereka dalam kerangka batas dan harapan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu teori stakeholder. Setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu motivasi riset. Belakangan ini penelitian mengenai Islamic Social Reporting masih berorientasi di sektor perbankan syariah saja.
Sedangkan untuk sektor non-perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan, manufaktur, belum banyak dilakukan sehingga kurang meluasnya konsep ISR terutama di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan riset. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kinerja keuangan bank terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dari rancangan riset ini, variabel yang digunakan yaitu yang pertama variabel dependent berupa pengungkapan Islamic Social Responsibility, dan variabel independennya yaitu kinerja keuangan bank. Untuk sampel risetnya menggunakan sampel dari penelitian ini diambil dari seluruh bank yang terdaftar di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis regresi linear berganda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.